Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Khadijah Al-Madinah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya doakan kepada kawan-kawan semua yang mensubscribe channel YouTube saya, semoga kalian semua murah rezeki, umurnya panjang, dan jangan lupa kalian semua melakukan sholawat secara istiqomah. Amin. Oke. Dan hari ini bertemu kembali dengan saya dalam rangka ngobrol-ngobrol santai tentang yang namanya berdoa. Oke. Doa adalah senjata bagi orang Islam. Oke, baiklah. Pertama-tama, bagaimana caranya kita memperbaiki kualitas dalam berdoa? Seperti salah satu contohnya ialah bahwa sesebuah hubungan itu bisa dinilai sehat ataupun tidaknya ialah dari kualitas dan frekuensi komunikasi. Salah satu contohnya, seberapa sering dia komunikasi sama pasangannya, seberapa paham dia memahami komunikasi dari pasangannya tersebut. Nah, begitu juga dengan keseharian kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita juga ada komunikasinya. Contohnya seperti kita sholat, membaca Al-Quran, kita berdoa, itu adalah contoh komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang akan kita bahas adalah mengenai berdoa dan bagaimana agar segala doa-doa kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala makbulkan. Oke, yang pertama saya akan sedikit bercerita mengenai apa keuntungan ataupun manfaat dari kita berdoa. Oleh karena itu, doa sangatlah penting untuk dilakukan setiap hari, bahkan setiap saat ya, bahkan setiap saat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa kepadanya. Dalam kehidupan seseorang muslim sesungguhnya terdapat banyak manfaat ataupun keuntungan yang dapat dipetik manakala ia rajin dan tekun berdoa serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu adalah suatu ibadah. Di antara keuntungan itu antara lain keuntungan di dalam berdoa yang pertama ialah doa mampu mengubah takdir. Ya, sebegitu kuatnya doa sehingga doa itu dikatakan mampu untuk mengubah takdir, padahal takdir itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pun tetapkan. Kekuatan doa itu sangat luar biasa dan tidak boleh diremehkan. Nah, itu poin yang kedua. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Saubah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada yang dapat mencegah takdir kecuali doa. Tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Dan seseorang benar-benar akan dihalangi dari rezeki disebabkan oleh dosa yang perlu diperbuat oleh ada seseorang yang kita temui, mungkin dia itu sangat susah untuk mendapatkan anak, menikah sudah lama, sudah bertahun-tahun, akan tetapi belum juga dikurniakan anak. Nah, apabila hamba itu telah pun berusaha dengan berbagai macam cara medisnya, dari upaya kesehatannya. Nah, jangan lupa dengan kita untuk senantiasa melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara konsisten dan berkepanjangan. Nah, dikatakan bahwa doa yang dilakukan secara konsisten itu dapat mengubah suatu takdir. Nah, dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan manfaat bagi kita tentang doa yang kita ucapkan tersebut kepada kita melalui jalan yang lain. Oke. Berdoa mendatangkan rahmat oleh Allah Subhanahu. Berdoa akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang senantiasa membasahi bibirnya dengan berdoa, maka kehidupannya akan terasa lebih mudah sekaligus memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Nah, itulah
salah satu benefit ya ataupun kelebihan dari kita berdoa. Selain dia juga akan mendapatkan manfaat dari doanya tersebut, maka dia juga akan menjadi orang yang memberikan manfaatnya untuk sesama manusia lain, insya Allah. Dan doa sangatlah penting untuk dilakukan setiap hari, bahkan setiap selesai ibadah. Jangan lupa kita untuk melakukan doa. Allah Subhanahu wa taala yang dalam kehidupan seseorang muslim sesungguhnya terdapat banyak manfaat ataupun keuntungan yang dapat dipetik manakala ia rajin dan tekun berdoa serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keuntungan doa itu antara lain doa mampu mengubah suatu takdir yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi semisal kita ada seseorang yang beriman sedang menghadapi suatu perkara yang secara akal sehat dan nalarnya tampaknya tak mungkin diubah. Nah, hendaklah seseorang yang sedang diuji tersebut ia konsisten secara terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki jalan kehidupan orang tersebut dengan mengubahnya menjadi mungkin. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Saubah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang dapat mencegah takdir kecuali doa. Tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Dan seseorang benar-benar akan dihalangi dari rezeki disebabkan oleh dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Oke. Jadi semisal kita seseorang yang beriman sedang menghadapi satu perkara yang secara akal sehat itu tampaknya tidak mungkin untuk diubah. Nah, maka hendaklah orang itu berdoa secara konsisten terus-menerus dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta dan Maha mencintai serta mendengarkan doa. Dalam doa itulah ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ia inginkan. Insya Allah Sang Maha Pengabul doa akan mengabulkan doa, yaitu Allah Subhanahu wa taala mendengar segala keluh kesah hambanya, walaupun apabila ia sudah menetapkan itu adalah sesuatu yang takdir, akan tetapi jika hamba tersebut rajin melakukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala secara konsisten terus-menerus, insya Allah itu bisa mengubah suatu takdir. Nah, sebagai contoh nih, mungkin ada di kalangan masyarakat kita yang mungkin begitu susah untuk mendapatkan adalah benefit dari berdoa bisa mempermudah segala urusan dan menumbuhkan ketenangan di dalam hati manusia. Oke, jadi rugi banget ya kalau kita itu tidak mengambil peluang ini untuk kita lakukan agar supaya kita mendapatkan ketenangan. Oke, manusia setelah berdoa, manusia juga diwajibkan untuk berusaha dan berikhtiar untuk menghadapi segala permasalahan ataupun perkara di dalam kehidupan serta mencari ketenangan dalam hati. Selain itu juga dibarengi serta sabar dan ikhlas di dalam menjalani ujian kehidupan. Hal lain yang tak kalah penting adalah berdoa. Sudah seharusnya doa dan usaha dan masih sangat banyak sekali. Nah, kemudian apa saja adab-adab supaya doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun cepat terkabul. Salah satunya ialah sebelum berdoa hendaknya kita itu memohon ampun terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun beristighfar. Ataupun alangkah baiknya sebelum kita melakukan doa itu kita terlebih dahulu melakukan riyadhah sholawat sebanyak 313 kali ataupun 4444 kali, tergantung kepada waktu yang Anda semua miliki ya. Oke. Alangkah baiknya kita setelah kita melakukan ibadah tertentu seperti contohnya riyadhah sholawat tersebut, jangan lupa kita juga untuk selalu berikhtiar sebagai manusiawi. Oke, lalu setelah berdoa kita juga berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita yakin bahwa segala doa-doa dan harapan kita kepada Allah itu Allah Subhanahu wa taala akan makbulkan. Nah, yang keempat, memperkuat rasa syukur dalam kehidupan. Oke, ketika kita membaca doa, kita menghayati segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas kebaikannya, baik dalam keadaan suka ataupun duka. Dengan membaca doa, menjadi lebih peka dan selalu mengingat untuk mengucapkan terima kasih ataupun alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itulah sedikit sebanyak huraian dari saya mengenai tentang doa. Jangan pernah kita merasa letih ataupun merasa kita itu, kenapa doa yang sudah saya panjatkan kenapa belum terijabah. Jangan seperti itu. Kita hanya cukup melakukan ikhtiar doa, lalu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar segala hajat dan doa-doa kita tersebut, dan setelah itu kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.